Kayaknya kayak udah kenal dengan sunscreen dari brand satu ini, jadi kayak gue gak perlu kenalin lagi. Singkat kata, ini adalah sunscreen lokal terbaik yang pernah gue coba. Hai semua, jadi hari ini gue mau full review keempat sunscreen Azarin yang kalian pasti udah tahu karena ada di mana-mana, baik di e-commerce, di media sosial, sampai di billboard jalanan dengan muka Lee Min Ho. Tapi perkenalan dulu buat yang mungkin belum tahu, jadi sunscreen Azarin ini tuh ada 3 jenis. Ada chemical sunscreen, terus ada physical sunscreen, dan yang terakhir adalah sunscreen spray. Jadi gue bakal review berdasarkan pengalaman gue saat pakai keempat sunscreen ini. Jadi kayak feelsnya itu gimana, all controlnya itu gimana, apa efek negatifnya, apa plusnya, bla bla bla. Jadi ya, kalian tahu gue kalau suka intro panjang-panjang, jadi langsung aja kita ke full reviewnya. Gue bakal mulai dari yang paling gue suka dulu, yaitu ini Tone Up Mineral Sunscreen Serumnya. Menurut gue untuk ukuran physical sunscreen ini tuh ringan dan nyaman banget karena nggak berasa greasy atau lengket atau berat atau hal-hal mengganggu lainnya. Cepat meresap dan moisturizing juga, plus nggak bikin abu-abu. Kenapa nggak bikin abu-abu? Karena ini tuh ada skin intelligence teknologi, jadi efek tone up atau white castnya itu menyesuaikan dengan warna kulit masing-masing, makanya nggak abu-abu. Kalian tahu gue pribadi lebih suka physical gini daripada chemical atau hybrid sunscreen. Kenapa? Karena pertama, gue belum nemu physical sunscreen yang kasih efek pedih atau berat di daerah sekitar mata. Terus kedua, all controlnya itu yang paling oke menurut gue. Terus aspek ketiga yang gue suka adalah tentu aja ada di tone up-nya. Kulit gue pribadi lumayan cerah, jadi gue nggak begitu ada masalah di white cast. Dan wajah gue itu kayak tergolong gampang kusam, makanya gue perlu tone up cream atau tone up effect gitu biar lebih cerah dan nggak kusam. Nah, makanya gue suka sama physical sunscreen karena mereka ada white cast atau efek tone up, jadi bikin wajah kelihatan cerah. Jadi kesimpulannya, kalau kalian itu cenderung berminyak dan gampang kusam kayak gue, pasti bakal suka dengan ini. Kalau ngomongin kekurangan dari physical sunscreen kayak gini itu ada di white cast. Pertama, nah Azarin ini tuh white castnya natural ya, kalian bisa lihat karena ada skin intelligence teknologi tadi, jadi nggak bikin abu-abu di kulit gua dan juga yang lebih gelap. Karena gue pernah lihat di TikTok gitu videonya, jadi kayak ada berbagai macam skin tone pakai ini dan nggak bikin abu-abu. Dan kekurangan kedua dari physical sunscreen itu adalah di harga. Rata-rata physical sunscreen itu pasti lebih mahal ketimbang yang chemical atau hybrid. Tapi ini cuma 60 ribuan. Ya ini emang dikit sih dan kecil, cuman menurut gue masih terjangkau sih, kayak masih masuk akal harganya. Terus ini juga nyaman, gak berat, gak greasy, cepet meresap, gak lengket. Jadi gue belum nemuin kekurangan yang signifikan sih. Dan ini juga ada award winning ingredients namanya Moceltec No. 1. Jadi kayak bantu menenangkan kulit dari stres akibat perubahan cuaca yang ekstrim. Gue bakal kasih rate 5 dari 5 karena gue belum nemuin kekurangan signifikan selain mungkin gedein size-nya please karena ini kekecilan. Lanjut ke favorit kedua gue, yaitu Hydra Maxi Sunscreen Serum. Sesuai namanya, ini ada vitamin C dan E sebagai antioksidan, jadi lebih membantu untuk melindungi kulit. Teksturnya ini tuh creamy gel, jadi pas dibaurkan tuh ya bener-bener super ringan karena watery banget. Karena ini chemical sunscreen, jadi nggak ada white cast. Cocok untuk kalian yang kurang suka dengan efek tone up atau white cast. Jujur gue kira awalnya ini bakal kurang nyaman, kayak bakal greasy atau lengket atau kayak licin gitu, karena kan ini dipasarkan untuk kulit yang kering kan. Tapi ternyata pas gue pakai, ini enak-enak aja untuk gue yang cenderung berminyak. Sekali lagi, ini tuh nggak ada lengket, nggak ada greasiness, kayak bener-bener kayak pakai moisturizer gel biasa. Paham nggak sih kalian? Ini tuh bener-bener ya kayak pakai air. Dan juga ada efek sejuknya, bukan dingin karena mint ya, bukan dingin karena mentol atau mint, tapi emang kasih efek sejuk ke kulit. Jadi bukan tipe dingin yang perih ke kulit. Dan walaupun klaimnya itu kayak kasih efek dewy glowing, tapi bukan tipe dewy yang ada di benak gua sih. Bukan tipe dewy minyakan gitu loh, tapi kayak glow kulit sendiri. Ya glowingnya itu karena lembab aja, bukan karena ada tambahan minyak atau semacamnya. Plus gue suka banget fakta kalau misalnya mereka kasih antioksidan yaitu vitamin C. Tapi ini stabil ya, karena nggak ada oksidasi yang mengganggu. Ini untuk kalian lagi nyari chemical sunscreen yang nggak ada white cast, yang kasih efek sejuk, ringan, gak lengket.
cepat meresap, dan walaupun ini klaimnya untuk kulit kering, tapi bisa untuk yang cenderung berminyak kayak gua, ya oily combination lah. Jadi ya ini juga nggak ada kekurangan, 5 dari 5. Gue suka sama efek lembabnya, gue suka sama finishnya, gue suka sama ingredientsnya, gue suka sama teksturnya, nggak ada keluhan sama sekali. Terus ke favorit ketiga yaitu Hydra Suit Sunscreen Gelnya. Ini teksturnya juga sama ringannya sih, creamy gel yang pas dibaurkan itu berasa kayak air saking ringannya, nggak lengket, gampang meresap, dan juga nggak ada white cast. Kalau ini tuh menurut gue lebih oke untuk kalian yang berminyak banget, karena ini tuh hasilnya lebih ke matte. Gue bakal bandingin sama yang Hydra Maxi tadi. Sebenarnya sekilas ini tuh sama aja keduanya, karena nggak ada white cast, cepat meresap, nggak lengket, ringan. Cuman ada sedikit perbedaan di bagian finish. Ini tuh lebih ke lembab, glowing, kenyal gitu. Sedangkan ini tuh finishnya begitu kalian apply tuh langsung kayak meresap dan jadi matte. Makanya gue bilang lebih oke untuk yang berminyak banget. Tapi ya karena gue itu oily combination, kadang suka kering di bagian pipi, maka lebih prefer yang Hydra Maxi. Jadi kayak kasih efek yang lebih melembabkan ketimbang yang ini. Jadi buat kalian masih bingung mending beli ini atau ini, tergantung sama tipe kulit kalian. Kalau misalnya kalian wajahnya itu masih ada kekeringan, kayak butuh extra hydration, gue saranin yang ini. Tapi kalau kalian itu super berminyak, kayak udah berminyak banget, dan lagi nyari sunscreen kayak bener-bener ringan, terus kayak matte hasilnya. Oh ya, dan bedanya ini tuh SPF 45 dan itu SPF 50. Ya cuma beda 5 angka doang sih, jadi nggak begitu signifikan menurut gua. Dan juga ini tuh nggak bikin perih di daerah sekitar mata. Jadi nilai plus banget untuk chemical sunscreen. Gua bakal kasih rate 4,5 dari 5 karena kadang ini tuh efek matte-nya itu rada ganggu, kayak terlalu ketarik untuk wajah gue yang kombinasi. Dan yang terakhir dan juga my least favorite adalah Hydra Suit Sunscreen Mist-nya. Sesuai namanya, ini tuh sunscreen spray yang emang ditujukan untuk reapply fungsinya. Ini tuh formulanya water based, jadi bukan tipe sunscreen spray yang greasy berat gitu loh. Jadi kan tinggal kocok dulu sebelum pakai dan tinggal spray aja. Bukan berarti ini jelek banget maka jadi least favorite, tapi ketiga produk itu kayak lebih superior, jadi makanya ini tuh least favorite. Menurut gua dibandingkan sunspray brand lain, ini tuh tergolong bagus karena nggak ada white cast, jadi nggak ada putih-putih yang mengganggu. Terus gak berasa greasy atau berat. Jadi bukan tipe sunspray yang berasa ada lapisan gitu loh pas disemprotin. Terus yang ketiga, ini tuh gak bikin perih di daerah sekitar mata. Apalagi ini juga ada skincare-nya kayak hyaluronic acid, ada ceramide, ada centella. Jadi ya nilai plus. Cuman masalahnya adalah kadang suka nggak konsisten. Jadi kadang pas di spray itu suka ada putih-putih. Jadi kadang kalau di spray itu masih ada bercak putihnya. Cuman di samping itu ya ini oke-oke aja sih. Karena sekali lagi ini tuh ada efek sejuknya, jadi enak ke kulit. Terus gak ada white cast yang mengganggu, gak berasa berat karena itu water based. Jadi ya 4 dari 5 menurut gua. Jadi itu dia review keempat sunscreen Azarin tadi. Kalau untuk all control, tentu aja untuk all control ini pemenangnya. 2 ini juga bagus, gak bikin makin berminyak, bantu ngontrol dikit. Cuman wajah gue itu gampang kusam seiring berjalannya waktu. Makanya gue suka sama sunscreen yang ini karena kasih efek tone up, bikin wajah gue nggak sekusam biasanya. Kalau ini tuh all controlnya lebih ke standar sih, nggak bagus-bagus banget dibandingkan 3 tadi. Cuman ya karena ini water based, jadi enak, nggak berasa greasy atau lengket. Jadi sehari-hari gue suka pakai yang ini, atau kalau lagi make upan gue pakai antara kedua ini sih, karena kan nggak ada white cast, lebih oke sebagai base make up. Dan kalau misalnya udah lewat 2 jam, 3 jam gitu, tinggal reapply pakai ini. Gue lebih suka model spray gini sih untuk reapply, karena kalau pakai model bedak gitu suka cracking atau patchy yang dimana kurang indah untuk muka kelihatannya. Sedangkan kalau misalnya reapply dengan cushion atau sponge gitu rada ribet dan gue anaknya mageran. Jadi ini udah praktis banget, tinggal spray aja. Jadi makanya gue bilang sejak awal itu sunscreen lokal terbaik karena terjangkau harganya, nggak mahal sama sekali untuk kualitas segini, 0 alkohol, 0 parfum, non comedogenic, bisa untuk busui sama bumil juga, gak bikin gua breakout, dan udah lulus tes in vivo. Jadi angka SPF yang tertera itu legit, bukan bohongan, bukan abal-abal, karena nggak semua produk bisa afford untuk lulus tes ini. Jadi makanya Azarin good job banget. Jadi ya itu dia untuk video hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Kayak biasa link produk ada di bawah. Kalau ada pertanyaan komen aja. Jadi ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.